Mas Riz dan Pak Jumadi, alhamdulillah semuanya al-fadil hormatin dan takzimi dan masuk kampung pura-pura ini. Alhamdulillah berkat cucuran rahmat Allah, berkat nurullah wa nur Rasul, kita dikumpulkan pada tempat yang penuh barokah, yang banyak malaikat yang mengikut berzikir kepada kita. Orang yang bersolawat itu, malaikat selalu mencatat amaliannya 10 zikir dari malaikat, karena Allah bersolawat sebelum kita solawat. Kita belum solawat, Allah sudah ngajari kepada makhluknya untuk bersolawat. Malaikat bersolawat, solawatnya malaikat menzikiri umat Nabi yang bersolawat. Orang yang bersolawat 10 rahmat dari Allah, 10 kemudahan dari Allah, 10 keberkahan dari Allah. Diberi kemudahan dan diberi keberkahan 10 dari Allah. 1 solawat. Apalagi yang kita baca solawat Mafatihus Sa'adat. Mafatihus Sa'adat ini dijamin kita baca sekali aja nih seumur hidup kita, sampai alam kubur, sampai yaumul barzah, kita selalu mengucapkan sholawat. Walaupun tidak mengucapkan lagi setelah ini, tapi sholawat itu luar biasa. Apapun sholawatnya, sholawat busro, Mafatih Sa'adat ini letak khususnya sholawat wali kutub semua yang ada di Nabi Abu Bakar. Jadi sangat rugi kita tinggali, karena alam barzah nanti jadi pegangan kita, amalia kita ini. Sampai yaumul barzah, alam kubur pun menyaksikannya. Apalagi bersama-sama seperti ini, tempat yang penuh mulia, yang telah diperintahkan oleh ulama-ulama itu duduknya orang di majelis, barokahnya sangat besar. Apalagi kalau ada guru yang ajar, taklim, muta'alim, orang berilmu, ada orang alim, luar biasa. Perlunya orang berilmu, orang alim itu, mereka lah pakunya dunia. Siapa paku dunia ini? Al-ulama. Ulama pewaris Nabi. Pewarisnya Kanjeng Nabi, orang berilmu, orang alim, orang soleh. Orang ulama ini saat dunia ini gak bisa dihitung pakai jari, banyak sekali. Alhamdulillah di Jawa Timur, di Indonesia ini gudangnya kiai, ulama, orang berilmu, orang alim. Jadi jangan kita jauh dari mereka. Pegangan hidup kita umatnya Nabi ini ke siapa? Kalau bukan kepada orang-orang alim. Ngaji itu wajib. Tidak ada kata kalimat orang alim tidak ngaji, tidak ada. Tidak ada satu dalil dan ulama merintahkan begitu, tidak ada. Bahkan ulama itu sangat ridho ada orang yang mencari ilmu, yang gak malu, gak sungkan, gak males untuk mencari ilmu. Segudang ilmu yang dicari gak akan cukup, karena ilmu itu makin dicari makin kita merasa bodoh. Makin kita cari ilmu ini makin banyak ilmu Allah. Kok makin banyak lagi merasa bodoh. Ternyata banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Itulah ilmunya Allah, ilmunya Kanjeng Nabi. Jadi kita ini orang awam kayak kita ini atau makmum, enak jadi makmum kita ini. Gak banyak resiko. Gak banyak resiko makmum itu. Diajari tawaduk kepada orang berilmu. Ta'atan wa ta'ziman itu luar biasa barokahnya. Makanya diperintahkan ta'at, ta'zim, hormat. Diperintahkan kepada orang berilmu itu hormat, karena keberkahannya ilmu. Jadi kalau ada kiai, ada ustadz, ada orang alim yang isi, monggo, itu semuanya ilmu. Barang siapa yang tidak sungkan, tidak malas mencari ilmu,
maka Allah beri rahmat yang besar. Duduknya di majelis itu luar biasa. Rugi ditinggalkan duduknya majelis, baik itu majelis taklim, yang lainnya, hikam, ihya, apapun majelisnya. Yang penting kita niatnya golek barokah. Bayangkan berapa pahala orang yang menghidupkan salafun saleh. Duduk di sini sama aja kita menghidupkan salafun saleh. Ajarannya beliau. Duduklah kamu di majelis, maka keberkahan, kemudahan akan datang untuk kalian. Jadi rugi sekali ditinggalkan. Baik itu Habib Ahmad, Ustadz Fadli, Haji Abdurrahman yang ngisi kitab, siapapun yang ngisi kitab, kita duduk niatkan satu, golek barokah. Insya Allah berkatnya barokah yang kita tazimin, yang kita cari ilmu tadi, Allah beri kemudahan untuk kita semua. 1000 kali mengantar jenazah ini 1000 orang, masih kalah duduknya di majelis taklim. 1000 orang sakit kita jenguk atau menjenguk orang sakit lah, takziah, itu masih kalah. 1000 kali sholat sunnah itu masih kalah. 1000 kali haji pun ilmu itu mahal. Jadi jangan sampai kita nggak mau mencari ilmu, apalagi ini akhir zaman, zamannya fitnah. Kalau jauh dari ilmunya Allah, kita nggak ngerti media, kita nggak ngerti kemurtatan yang akan yang datang pada kita. Ini zaman permurtatan yang luar biasa saat dunia. Yahudi punya rancangan khusus 3 agama digabungkan. Ini rahasia Yahudi luar biasa, halus. Pondok-pondok mulai dimasuk-masukin kalau dia mampu. Tapi berapa pondok sudah terbukti, baik di Thailand, di Malaysia, di Indonesia sudah mulai permurtatan terjadi di pondok-pondok. Karena dari fulus, mereka fulusnya banyak dan EQ-nya luar biasa. Orang Yahudi ini, orang yang paling cerdas, menghasut. Dia tidak ridho kepada umat Islam yang akan jaya. Pertama diajari kita benci kepada habaib, kedua kepada kiai ulama. Ya pasti itu tujuannya biar murtad. Kalau ada kiai, ada habib kuat di Islam, masih ditawadui, ditakzimi, gak akan kuat mereka mempengaruhinya. Mereka sangat tahu perahunya Nabi Nuh, bahtera perahu Nabi Nuh, pakunya bumi. Ya orang berilmu itu. Jadi jangan sampai kita jauh dari pada mereka yang alim. Ada amalia di sini luar biasa. Amalia sholawat di sini ini sebetulnya banyak. Kalau diterangi orang ahli-ahlinya, saya nggak ahlinya, tapi saya dengar. Ada satu sholawat ini, satu bumi ini ibaratnya hutan itu bagaikan pulpen, lautan itu bagaikan tintanya, pahalanya tadi. Satu sholawat yang dibaca ini luar biasa. Sholawat apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ulama ya bilang, ulama kita baik itu dari golongan kiai maupun habaib, ini sholawat yang paling luar biasa, pahalanya tak terhitung. Jadi orang mengamal 5 fatih ini luar biasa semua nih kalau diterangi orang ahlinya. Jadi kita di alam kubur yang mubazah nanti jadi sanksinya kita, termasuk warga kita nanti ngikut. Orang membaca mafatih syahadat ini ya jazawwana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa ahlu, itu keterangan ulama apa? 70.000 malaikat dalam 1000 hari. Dalam 1000 hari 70 malaikat mencatat amalia, satu cuma dibaca jazawwana sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Apalagi kita sering, apalagi setiap minggu, apalagi berjamaah itu beda pahalanya. Orang berjamaah dengan membaca sendiri beda pahalanya. Allah beri keberkahan berjamaah itu beda lagi. Barokahnya jamaah dengan sendiri beda. Ya termasuk tahlil. Tahlil sendirian dengan berjamaah 41 orang, kata ulamanya apa? Pahalanya beda, lebih cepat nyampe. Nah gitu. Berarti pahala lebih diperbesar maksudnya. Ya alhamdulillah, moga-moga ini majelis berkah. Moga-moga kita istiqomah, tetap kita jaga sekuat mungkin.
Moga-moga ulama kita dan habaib kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, fitnahnya dulu. Dajjal ini belum muncul karena dahsyat. Kalau Dajjal muncul gak ada kuat, fitnahnya dulu. Jadi iman kita harus kuat. Sekuat-kuat mungkin kita ngaji, sekuat-kuat mungkin kita akidahnya. Itu. Jadi fitnahnya Dajjal ini luar biasa. Adu domba luar biasa yang harus kita ngerti, kita pahami tujuan akhir zaman ini, bagaimana umat Islam ini goyah akidahnya. Makanya diajari benci ke habaib, benci ke kiai, diadu domba terus dalam media ini. Dipahami aja, karena nggak mau ngomong, karena nggak mau fitnah siapapun. Kita pahami media ini luar biasa kejinya ke habaib. Ada yang ngaku baseban, padahal bukan baseban, kita tahu. Gak mungkin Basaiban. Basaiban itu dari siapa? Abdurrahman bin Muhammad Basaiban, yang salah satu ada di Seoul, gurunya Imamul Haddad. Belum turun ke Indonesia Basaiban yang aslinya, belum diterangin dari Ad-Daimi. Termasuk Sulaiman Basaiban itu ternyata Basaiban terakhirnya itu ngambil marga, nama seseorang, orang asli. Sulaiman ini Sayyid, banyak yang ngambil Sayyid, Sarif, nama orang itu dari keturunan kerajaan, tapi bukan alur bait yang asli. Nggak mau fitnah kita. Ini sudah diterangin oleh ahlinya. Bukan kita benci habaib yang bangsa Basaiban, tidak mungkin, mustahil. Kalau semua kiai ini Basaiban asli, pasti dipanggil Habib. Wong kiai, walinya Allah, siapa yang berani nggak manggil itu Habib lainnya? Kenapa tetap dipanggil kiai? Kiai kan orang berilmu. Karena dia bukan nasab habaib, tetap tidak boleh. Ada batasannya. Habib itu kekasihnya Allah, karena ada darah Nabi, ada darah kanjeng Nabi, cucu Nabi, tidak boleh disembarangin. Maksudnya itu. Makanya ini perlu kita lurusin. Dan mungkin kita iri ke habib lain yang mustahil, apalagi itu ulama. Bangsa Basaiban memang ada, asli, bukan tidak ada. Bangsa Wali semua ada, tapi dia dulu banyak dari kaum bibi, kaum paman, ponaan-ponaan yang mau ngaku, yang nggak bisa ngaku-ngaku ini, karena ahlinya menjaga takut sama Allah. Di Arab itu di kantor ini bilang, saya takut sama Allah bukan sama orang. Ini urusan sudah jelas dokumennya, bukan dokumen ini dokumen baru yang dipercaya oleh ulama, wali-wali Allah yang menjaga. Nah, ini perlu kita lurusin. Semoga kiai dan habaib tetap kuat, tetap imannya, tetap kepada Allah. Hakikatnya bukan membandingin saya, hakikatnya melurusin saja. Karena biar kita ada yang propaganda, tidak ada provokator di antara kita, karena semuanya akan ada hikmahnya. Nanti Allah buka semua, Siapa yang sebetulnya memfitnah ini, bocah-bocah ini? Kalau bukan dari orang-orang yang berkepentingan, gak mungkin. Ini mau politik masalahnya, sudah dekat. Makanya setiap mau politik saat dunia ini sama, dibikin panas rakyatnya. Difitnah-fitnah ulama kita, keji, kasihan kita lihat ulama. Ya siapa yang membela ulama? Kalau bukan kita yang punya hak membela. Amal ma'ruf nahi munkar, semuanya kalau kita jalani, insya Allah waridoi jalannya kita. Tapi semampu karakter kita. Tidak dipaksa itu. Kita mengikuti ulama jelas wajib hukumnya. Gak ada sunnah. Wajib ngikut ulama itu. Wajib itu harus. Wajib itu dilakukan. Ya itulah kelebihannya fitnah akhir zaman yang semoga Allah jaga semua kita. Semoga kita diselamatin dari fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga Allah jaga dari musibah dan bala. Semoga kita mendapatkan cucuran rahmat Allah, keberkahan azam majlis, salamatan fitin dunia wal akhirah. Semoga Islam menyatu sedunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
terusin.